طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ikhwati fillah, para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Kendari, Roja Surabaya, juga pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, dan radio-radio lain yang ikut gabung ke dalam kajian kita di sore hari ini. Juga para pemirsa Roja TV, di mana saja Anda berada, pemirsa Sil TV, pemirsa Surau TV, dan pemirsa Al-Asmaul Husna TV, dan TV-TV lain yang juga ikut relay kajian kita ini. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Kita sudah sampai pada bab tentang beriman kepada hari kiamat. Kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang cakupan dari makna beriman kepada hari kiamat. Kita sekarang masuki nama-nama dari hari kiamat. Dahsyatnya hari kiamat dari berbagai macam aspek, dari berbagai macam segi menimbulkan atau melahirkan beberapa nama bagi hari kiamat. Yang satu nama itu menggambarkan satu keadaan minimalnya. Seluruh keadaan hari kiamat itu menakutkan dan mengerikan. Dari berbagai macam aspek, kiamat begitu dahsyat. Dan kedahsyatannya bisa dilihat dari nama-nama yang Allah berikan kepada hari kiamat. Tidak hanya satu. Lebih dari 50 nama bagi hari kiamat diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Di antara nama-nama hari kiamat adalah pertama Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Karena di hari tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan seluruh makhluk yang pernah ada hidup di muka bumi ini lalu hancur dengan terjadinya kiamat. Lalu nanti akan dibangkitkan lagi. Adapun definisi dari hari kiamat itu sendiri adalah sejak mulai ditiupnya sangkakala yang pertama, yang berakibat hancur seluruh hidup dan kehidupan. Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ditiuplah sangkakala, maka matilah semua makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat, dan juga yang ada di bumi, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki, yang Allah kecualikan. Itu kehancuran alam jagat raya. Sejak mulai itu sampai proses berikutnya, manusia dibangkitkan kembali, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, lalu dihisab. Di antara proses hisab ada ditimbangnya amal, perbuatan, dibaginya catatan-catatan amal. Ada yang menerima dari sebelah kanan, ada yang menerima dari belakang punggungnya dengan sebelah kirinya. Kemudian ada lagi debat atau munaqasyah antara seorang hamba dengan Allah ketika hisab, sampai mereka menyeberang jembatan, ada syirat di atas neraka,
ada haud, sampai berakhir ke surga atau ke neraka. Seluruh proses itu disebut dengan hari kiamat. Karena banyaknya kejadian yang terjadi pada hari kiamat, maka banyak gambaran tentang hari kiamat. Dan gambaran tersebut bisa terlihat dari nama-nama yang Allah berikan tentang kiamat. Pertama disebut Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Karena dibangkitkannya seluruh makhluk. Para malaikat yang mati ketika ditiup sangkakala nanti dihidupkan lagi ketika ditiup sangkakala yang kedua. Bangsa jin juga begitu, bangsa manusia juga begitu, dan juga bangsa hewan-hewan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah Al-Hajj ayat yang kelima Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibim minal ba'ats, fa inna khalaqnakum min turab. Hai manusia, kalau kalian ragu tentang hari ba'ats, hari kebangkitan, maksudnya hari kiamat, salah satu momen di antara rentetan kejadian atau peristiwa kiamat adalah hari ba'ats, hari dibangkitkannya manusia. Kalau kalian ragu tentang hari ba'ats atau hari kebangkitan, maka ketahuilah sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah. Dalam surah Ar-Rum ayat 56 juga Allah berfirman, wa qala alladhina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillah ila yaumil ba'ats fahadha yaumul ba'ats. Kata Allah Azza wa Jalla, berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu dan iman kepada orang-orang yang menentang syariat ini, menentang dakwah ini. Kata mereka, kalian telah tinggal di muka bumi ini, di bahu untuk diseru kepada kitab Allah ila yaumil ba'ats, sampai hari al-ba'ats. Hari dibangkitkannya seluruh manusia. Wa hadza yaumul ba'ats, dan inilah hari al-ba'ats tersebut. Berkata Imam Ibnu Mandur dalam kitab Lisanul Arab, wal ba'ats al-ihya minallahi ta'ala lil mauta. Yang dimaksud dengan al-ba'ats adalah Allah menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Inilah nama pertama bagi hari kiamat al-ba'ats. Yang kedua, kiamat juga disebut dengan Yaumul Khuruj, artinya hari keluar. Yang dimaksud keluar di sini, keluarnya makhluk dari kubur-kubur mereka nanti pada hari kiamat. Orang yang sudah mati di alam dunia dikubur. Seluruh bagian tubuhnya hancur kecuali satu, tulang ekor yang tidak hancur. Terus sampai hari kiamat. Terjadi kiamat, hancur alam jagat raya ini, seluruh makhluk juga hancur, manusia juga hancur, seluruh bagian tubuhnya hancur kecuali satu tulang ekor. Itu yang nanti terkubur di alam mahsyar. Begitu Allah menurunkan hujan, maka air hujan tersebut menyirami setiap tulang ekor manusia tersebut. Maka dari tulang ekor itu tumbuhlah seluruh bagian tubuh manusia utuh seperti sedia kala. Tapi masih mati, belum hidup. Nah, setelah semuanya utuh baru ditiup sangkakala yang kedua, barulah hidup lagi. Keluarlah mereka dari kubur-kubur mereka menuju Allah Azza wa Jalla dengan bersegera untuk dihisab. Makanya salah satu sebutan untuk hari kiamat adalah Al-Khuruj, Yaum Al-Khuruj. Karena saat itu seluruh manusia, makhluk yang pernah mati khuruj, alias keluar dari kubur-kubur mereka. Hal ini diterangkan oleh Allah dalam beberapa ayat. Di antara surah Qaf ayat 42 Allah berfirman,
yauma yasma'una as-sayhata bil haqq dzalika yaumul khuruj. Pada hari itu manusia, makhluk mendengar satu teriakan yang keras dengan sebenarnya. Yang dimaksud teriakan di sinilah tiupan sangkakala yang kedua. Dzalika yaumul khuruj, dan itulah hari al-khuruj. Hari apa? Hari keluarnya seluruh makhluk. Lalu di dalam surah Al-Ma'arij ayat 43 Allah menyatakan yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Pada hari itu mereka seluruhnya keluar dari kubur-kubur mereka secara cepat. Seolah-olah mereka itu bersegera menuju berhala-berhala mereka dulu ketika di dunia. Orang-orang musyrik ketika ada hajat mereka menuju berhala sembahan mereka itu dengan tergesa-gesa, buru-buru. Seperti itulah digambarkan nanti pada hari kiamat. Dalam surah Rum ayat 25 Allah berfirman, "Tsumma idza da'akum da'watan minal ard idza antum takhrujun." Kemudian apabila kalian diseru dengan seruan dari dalam bumi, maka tiba-tiba kalian keluar dari kubur-kubur mereka. Disebutkan oleh para ulama sumya bidzalik li'anna al-ibad yakhrujuna fihi min quburihim indama yunfakhu fis-sur. Hari kiamat disebut hari al-khuruj karena hamba-hamba makhluk semuanya keluar dari kubur-kubur mereka ketika ditiup sangkakala yang kedua. Inilah nama kedua bagi hari kiamat. Nama ketiga bagi hari akhir adalah hari kiamat itu sendiri. Hari akhir, iman kepada hari akhir. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Dan setidaknya ada 70 ayat di dalam Al-Quran tentang penamaan hari kiamat ini. Di antaranya Al-Quran surah An-Nisa ayat 87 Allah menyatakan Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Kata Allah, Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Dia pasti mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada lagi keraguan-raguan di dalamnya. Tidak ada lagi keraguan tentangnya, tentang hari kiamat tersebut. Juga diterangkan dalam surah Al-Isra ayat 97 Allah berfirman wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Kata Allah, kami akan kumpulkan mereka orang-orang kafir. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ala wujuhihim, dikumpulkannya itu dalam keadaan mereka itu berdiri di atas wajah-wajah mereka. Di dunia tak ada orang berjalan berdiri dengan wajah. Berjalan dengan tangan ada 1-2 yang mampu. Umumnya dengan kaki. Tapi di akhirat orang-orang kafir wajah bagian yang paling dimuliakan dari tubuh kita ini dijadikan alat untuk berdiri dan berjalan. Sebagai penghinaan atas mereka. Terus umyan wa bukman wa summa dalam keadaan buta, bisu dan juga tuli. Buta, tuli dan juga bisu. Sudah berjalannya dengan wajah juga buta, tuli dan juga bisu. Lebih hina lagi, lebih menderita lagi. Dan itu terjadi pada hari kiamat. Juga diterangkan dalam Asy-Syura ayat 45 Allah menyatakan innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah.
Sesungguhnya orang-orang yang rugi, yang sebenar-benarnya rugi, bukan orang yang miskin dan menderita di dunia, bukan. Tapi orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ketika di dunianya tidak ibadah, tidak mengajak keluarganya kepada kebaikan, tidak mendidik, membina, mengajari keluarganya untuk beribadah kepada Allah, keluarganya dimanja, dininak bobokan dengan kesenangan dunia, lalai dari akhirat. Sampai mati, itu yang sebenar-benarnya rugi. Allah menyatakan, innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Dan banyak lagi ayat-ayat lain sampai 70 ayat dalam Al-Quran yang memuat kata-kata yaumul qiyamah. Apa arti yaumul qiyamah? Yaum artinya hari. Al-qiyam artinya berdiri. Qiyam itu berasal dari kata qoma yaqumu qiyaman. Lalu diberi huruf ta marbutoh lil mubalaghah seperti kebiasaan orang-orang Arab kalau mau mendahsyatkan sesuatu pakai huruf ta marbutoh. Kenapa disebut hari kiamat? Karena saat itu seluruh manusia berdiri di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu seluruh manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ketiga. Yang keempat, nama bagi hari kiamat adalah Yaumuddin, hari agama. Ad-din itu sebenarnya maknanya pembalasan. Dan kiamat adalah hari ketika seluruh amal dibalas. Kalau amal baik, balasan baik. Amal buruk juga balasannya buruk. Makanya disebut dengan Yaumuddin. Allah berfirman dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah Al-Infitar mulai 14 sampai 19 Allah menyatakan wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang durhaka akan berada dalam neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka itu akan memasuki neraka jahim itu pada hari ad-din. Hari kiamat, hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Mereka itu tidak bisa lepas, tidak bisa menghindar. Tidak jauh dari neraka jahim tersebut. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahu enggak kamu apakah yaumuddin itu? Tsumma ma adraka ma yaumuddin, lalu kemudian tahu enggak kamu apakah yaumuddin itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari ketika seseorang tidak bisa menyelamatkan orang lain sedikit pun. Wal amru yauma idzilillah, dan seluruh urusan, seluruh putusan semuanya itu milik Allah. Itu salah satu di antara penyebab hari kiamat itu disebut dengan sebutan hari ad-din. Dan itu ayatnya. Maknanya adalah yaumul jaza wal hisab. Hari ketika dibalasnya semua perbuatan dan dihisabnya semua amalan. Itu yang keempat. Yang kelima, kiamat juga disebut dengan yaumul fasl. Hari ketika diputuskannya seluruh perselisihan di kalangan manusia. Di dunia ini kan banyak urusan perselisihan yang terjadi di kalangan manusia dan tidak terselesaikan atau terselesaikan secara tidak adil.
Orang umpamanya berselisih tentang sesuatu, dibawa ke pengadilan, diputuskan, ternyata yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Ada nggak kasus seperti itu? Ada. Terus sampai mereka semuanya mati tidak terselesaikan. Nanti dibereskannya di akhirat. Orang-orang yang berbuat zalim di dunia karena kekuasaannya, karena pangkatnya, karena jabatannya, karena uangnya, karena pendukungnya yang kuat dan banyak, lalu berbuat zalim ke semua orang, ke banyak orang, dan tak ada yang berani mengkomplain, apalagi melawannya, memperkarakannya. Siapa yang memperkarakannya? Dia yang tambah terpuruk. Sampai mati nggak ada penyelesaian kecuali dimenangkan oleh si zalim. Nah, hari kiamat ini adalah hari ditegakkannya keadilan tersebut. Disebut Yaumal Fasl. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya dalam surah As-Saffat ayat 21 Allah menyatakan, Hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari al-fasl yang dahulu ketika di dunia kalian dustakan. Juga di dalam surah Al-Mursalat 38 Allah menyatakan, Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Inilah hari al-fasl. Kami kumpulkan kalian beserta orang-orang terdahulu yang telah mati sebelum kalian. Dalam surah An-Naba ayat 17 Allah juga menyatakan, Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari al-fasl itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan waktunya. Sumya yaumul fasl li'anna fihi al-faslu bainan nas bil adal. Di hari kiamat disebut dengan hari al-fasl karena di dalamnya ada putusan yang adil tentang perkara yang diperselisihkan di kalangan manusia. Oleh karena itulah maka disebut dengan sebutan yaumul fasl. Itulah yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala juga disebut dengan sebutan Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr artinya hari dikumpulkannya manusia. Sumya Yaumul Hasyr li'anna fi jam'ul khalaiq wa hasyruhum fi mawqifil hisab. Disebut dengan sebutan hari Al-Hasyr karena di dalamnya ada pengumpulan seluruh makhluk. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat mereka berkumpul untuk kemudian mereka dihisab dan diberi balasan sesuai dengan hasil hisab mereka masing-masing. Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan hal ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Yauma nahsyuruhum, ketika kami itu mengumpulkan mereka. Nahsyuruhum, dikumpulkannya mereka. Oleh karena itulah maka disebut dengan Yaumul Hasyr. Dan itu termasuk salah satu gambaran yang akan terjadi pada hari kiamat. Ada lagi yang hampir semakna yaitu disebut dengan sebutan Yaumul Jam'i. Hari dikumpulkannya seluruh makhluk baik manusia, jin ataupun bahkan binatang oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-7 Allah berfirman, Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi. Kata Allah Azza wa Jalla, demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau hai Muhammad
Quran dalam bahasa Arab. Agar kamu memberi peringatan kepada para penduduk Mekah dan orang-orang sekelilingnya, dan kamu memberi peringatan tentang yaumul jam'i, la raiba fi, hari dikumpulkannya manusia yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Surah Hud ayat 103 menyatakan, "Dzalika yaumun majmu'un lahun nas." Ini adalah hari ketika seluruh manusia dikumpulkan. Salah satu gambaran hari kiamat mereka dikumpulkan. Disebutlah yaumul jam'i atau juga disebut dengan yaumul hasr. Kedelapan, kiamat juga disebut dengan yaumul hisab. Kenapa disebut yaumul hisab? Lianna fihi muhasabatun nas ala amalihim allati amiluha fid dunya. Disebut hari al-hisab karena manusia di dalamnya ada hisab terhadap manusia atas amal-amal yang telah mereka lakukan di dunia. Dihisab itu dihitung, dikalkulasi antara amal baik dan amal buruk, dihitung mana yang lebih banyak, mana yang lebih berat. Makanya disebut dengan sebutan yaumul hisab. Allah berfirman dalam Al-Quran, di antara dalam surah Shad, ayat 26 Allah berfirman, "Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab." Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah. Jalan Allah jelas di Quran Sunnah. Tapi mereka mengambil rujukan yang lain selain Quran Sunnah. Bukan jalan Allah yang mereka ambil, tapi jalan yang dibikin-bikin, dibuat-buat oleh manusia. Atas pengaruh setan tentu saja. Quran tidak dipakai, hadis disingkirkan, yang diterapkan, dipegang teguh hanyalah konsep hidup yang dirumuskan oleh orang-orang kafir, oleh para filosof, lebih berpegang teguh kepada adat, budaya, kebiasaan, kultur, atau yang sejenisnya. Itu kan semua bikinan orang, ya enggak? Menyimpang dari Quran Sunnah. Quran Sunnah itu jalan hidup yang Allah tetapkan. Sesat. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah. Sungguhnya orang-orang yang sesat, menyimpang dari jalan Allah, lahum adzabun syadidun. Bagi mereka ada azab yang sangat dahsyat. Kenapa? Bima nasu yaumal hisab. Karena mereka itu lupa kepada hari al-hisab. Hari ketika mereka akan dihitung, dikalkulasi amal-amalnya nanti pada hari kiamat. Disangkanya tidak akan ada hisab atas perbuatan dan amalnya. Padahal ada. Hisab itu nanti di hari akhir. Makanya salah satu nama bagi hari akhir adalah yaumul hisab. Juga diterangkan oleh Allah dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 27. Allah berfirman, "Wa qala Musa, inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab." Berkatalah Nabi Musa, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian. Berlindung dari siapa? Dari semua orang yang takabur, sombong, dan tidak beriman kepada yaumul hisab. Tidak beriman kepada adanya hisab pada hari kiamat. Kenapa berlindung dari orang yang takabur? Rata-rata orang yang takabur itu punya power. Kekuasaan, jabatan, pangkat, pasukan, uang, dan seterusnya. Dan bisa berbuat apa saja semau mereka dengan kekuasaan atau uang yang dimilikinya. Makanya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam berlindung kepada Allah
Dan orang yang nyata-nyata ada di hari itu adalah Fir'aun. La'anahullah. Allah menyatakan, kata Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian, dari setiap orang yang takabur yang tidak beriman kepada adanya hari hisab. Sumya dhalikal yaum yaumul hisab, lianna Allah yuhasibu fihi ibadah. Hari akhir disebut dengan hari hisab. Karena Allah di hari itu menghisab hamba-hambanya. Seluruh amalan yang dilakukan oleh manusia saat itu dihisab. Inilah yang ke-8. Nama yang ke-9. Yaumul Wa'id. Hari ancaman. Kenapa? Karena di hari itu seluruh yang pernah diancamkan di dunia bagi para pelaku keburukan itu akan ditimpakan. Allah kan mengancam, orang yang kafir diancam, orang yang musyrik diancam, orang yang menyimpang dari aturan Allah Azza wa Jalla diancam. Ancaman itu nanti akan ditimpakan pada hari kiamat. Ancaman ini diberikan dalam rangka kemaslahatan kita sebagai hambanya agar kita ini tidak terjerumus ke dalam hal yang madarat merugikan kita dunia akhirat, baik aspek lahir ataupun batinnya. Disebutnya kiamat dengan yaumul wa'id diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Di antaranya surah Qaf ayat yang ke-20 Allah Azza wa Jalla berfirman wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Ditiuplah sangkakala. Dan itulah hari wa'id, hari yang pernah diancamkan. Disebut yaumul wa'id li'anna fihi tahqiqu wa'idillahi lil kafirin. Disebut yaumul wa'id karena di hari itu dilaksanakan seluruh ancaman Allah bagi orang-orang yang durhaka. Inilah yang ke-9. Yang ke-10. Hari kiamat disebut juga hari hasarah. Hasarah itu artinya penyesalan. Karena di dalamnya ada banyak penyesalan bagi orang-orang yang masuk neraka, bahkan bagi yang masuk surga. Yang masuk neraka baik dari kalangan orang kafir ataupun orang muslim yang durhaka. Orang kafir menyesal kenapa dulu kafir. Orang muslim yang durhaka dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka, walaupun nanti mereka akan angkat dari neraka setelah dosanya habis lunas oleh siksanya. Tapi ketika dimasukkan menyesal, kenapa dulu durhaka. Orang muslim yang masuk surga pun menyesal, kenapa dulu tidak lebih baik lagi dalam beramal sehingga level surganya bisa lebih tinggi. Oleh karena itulah maka hari tersebut disebut dengan sebutan hari hasyarah. Terutama bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran dalam surah Maryam ayat 39. Kata Allah, wa andirhum yawmal hasyarah. Idh qudiyal amru wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Kata Allah, berikan mereka peringatan tentang hari hasyarah. Hari ketika orang-orang menyesal. Ketika idqudiyal amru. Ketika semua urusan diputuskan. Dalam keadaan mereka itu lalai dari hal ini dan mereka ini tidak beriman. Penyesalan mereka diterangkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-An'am 31 Allah berfirman. Hatta idza ja'athumus sa'ah baghtatan. Qalu ya hasratana ala ma farratna fiha.
Sehingga apabila datang kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba, mereka berkata, aduh rugi kita karena kita telah melalaikan banyak kebaikan ketika hidup di dunia. Menyesallah mereka. Juga diterangkan dalam surah Az-Zumar 56 sampai 58 tentang penyesalan orang-orang kafir. Allah berfirman, ketika orang kafir itu dimasukkan ke dalam azab, Allah menyatakan antaqula nafsun ya hasarata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Kata Allah agar seseorang nanti kenapa diberi peringatan sejak sekarang di dunia nih. Awas jangan lakukan ini, nanti akan kena azab. Awas jangan abaikan perintah ini, nanti akan dihinakan. Kenapa Allah berikan peringatan? Agar nanti di akhirat jiwa setiap orang tidak berkata, aduh menyesalnya aku atas apa-apa yang aku lalaikan tentang aturan Allah. Dulu sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang hina. Atau jangan sampai seseorang menyatakan seandainya dulu Allah memberi hidayah kepadaku, pasti aku akan termasuk orang yang bertakwa. Atau jangan sampai dia berkata ketika melihat azab, seandainya aku punya kesempatan sekali lagi hidup di dunia, niscaya aku akan menjadi orang-orang yang berbuat banyak kebaikan. Tapi kesempatan hidup kembali ke alam dunia itu sudah ditutup. Tidak ada lagi kesempatan yang memungkinkan memperbaiki semua keadaan apabila sudah terjadi hari kiamat. Makanya disebut dengan sebutan Yaumal Hasarah. Hari penyesalan. Ke-11. Hari akhir disebut juga Yaumal Khulud. Hari abadi. Kenapa disebut hari abadi? Li'annal hayata fi hadzal yaum hayatun khalidatun abadiyah. Karena kehidupan yang teralami di hari akhir nanti adalah hidup yang abadi selama-lamanya. Tidak ada akhirnya. Kalau fase kehidupan kita sebelum hari akhir ini hanya sementara. Kita mengalami 4 fase kehidupan. Dan sekarang kita ini sedang ada di fase yang kedua. Fase yang pertama ketika kita hidup di alam rahim, dalam perut ibu, hanya 9 bulan. Rata-rata ya, ada yang kurang lebih sedikit lah. Hidup di sana 9 bulan, ringkas, singkat, kita enggak ingat lagi apa yang kita rasakan di sana, apa yang kita lakukan, enggak ingat. Enggak menderita, tidak bahagia, enggak ingat apa-apa aja. Setelah 9 bulan, selesai fase pertama, gubrak kita lahir ke alam dunia. Barulah kita memulai fase yang kedua. Sampai sekarang nih. Sampai kapan? Sampai kita mati atau hari kiamat. Setelah kita mati atau kiamat, kita masuk ke alam kubur. Ini fase yang ketiga. Kalau di dunia, fase yang kedua ini jauh lebih lama dibanding fase pertama. Fase pertama kan cuma 9 bulan. Fase kedua ini puluhan tahun. Banyak yang baru sebulan 2 bulan meninggal ada. Banyak yang baru beberapa hari meninggal ada. Itu mah bahagialah di akhiratnya nanti. Yang gawat mah kita nih sudah akil balik, sudah puluhan tahun belum mati juga, tapi amalnya buruk. Ini yang gawat nih. Amalnya jelek. Kita fase kedua. Fase kedua berapa tahun? Wallahu a'lam.
Ada yang 50 tahun, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80 mungkin masih, ada yang 90 mungkin masih hidup sekarang mendengarkan. Ada ibu di Bandung sudah 90 tahun, rajin amat mendengarkan kajian ini, ya. Kita berapa lama lagi hidup? Wallahu a'lam. Besok, lusa, bulan depan, apakah kita ini bisa berjumpa hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian ini? Belum tentu, wallahu a'lam. Inginnya sih masih panjang. Kita ya biar orang lain duluan gitu. Ingin panjang, barijeng, apa barijeng tuh? Ingin panjang tapi amalnya tetap buruk. Hanya nambah-nambah beban dosa. Semoga Allah memberkati semua usaha kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini fase kedua cuma puluhan tahun. Jarang yang 80, 90, apalagi 100. Ada 1-2. Nah setelah itu masuk ke alam kubur. Ini lebih lama lagi sampai kiamat. Berapa tahun tuh? 100 tahun? Mungkin. 1000 tahun? Mungkin. 10.000 tahun? Mungkin. Hidup kita di alam barzakh hanya ada 2 keadaan. Nikmat kubur atau azab kubur. Tergantung amal kita sekarang di dunia ini. Pilih. Mau bahagia, mau sengsara di alam kubur. Tetapkan sekarang. Kalau mau bahagia, beriman, beramal soleh. Kalau saya mah nggak mau bahagia lah. Lebih baik mending bahagia sekarang, di sana juga nggak menderita, nggak apa-apa. Silakan. Senang-senang di dunia, nggak perlu iman amal soleh. Tapi ingat nanti jauh di sana itu lebih lama dan jauh lebih dahsyat azabnya. Tidak ada bandingannya dengan azab di alam dunia. Atau orang yang melakukan dosa gibah aja, gibah nih, yang merupakan hobinya ibu-ibu rata-rata, bapak-bapak juga ada. Makanya acara-acara gibah di TV rata-rata ratingnya paling tinggi ya. Makanya bervariasi tuh nama acaranya juga. Intinya isinya gibah ya. Sehari bisa berkali-kali tayang dengan judul atau nama acara yang berbeda. Itu paling tinggi. Di alam kubur orang yang gibah itu si kukunya panjang dan terbuat dari logam yang tajam, lalu dia cakar-cakarkan itu ke wajahnya dan dadanya. Waliyadzubillah. Amit-amitnya. Naudzubillah. Jangan bilang amit-amit. Kalau saya barusan, khilaf saja itu, jangan diikuti. Naudzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal tersebut. Oleh karena itulah maka penderitaannya lebih panjang. Sampai kapan? Sampai kiamat. Setelah kiamat jegur. Hancur alam jagat raya ini. Baru kita masuk fase terakhir dari kehidupan kita. Hari kiamat. Kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita dihisab, kita ditimbang, kita segala macam menyeberang syirat sampai berakhir ke surga, ke neraka abadi di sana tuh. Tak ada akhirnya. Makanya disebut dengan sebutan Yaumul Khulud. Allah berfirman dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah Qaf ayat 34, Allah menyatakan, Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian semua ke dalam surga dengan keselamatan. Dzalika yaumul khulud. Dan itulah hari al-khulud. Hari yang abadi. Itu tentang orang-orang mukmin, ahli surga. Orang-orang kafir oleh Allah diterangkan dalam surah Al-Baqarah 39, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Orang mukmin Ahlus Sunnah diterangkan dalam surah Ali Imran 107, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun.
Adapun orang-orang yang nanti akan bercahaya putih tuh wajah-wajah mereka pada hari kiamat, mereka itu berada dalam rahmat Allah dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah menyatakan wa inna daral akhirah fahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan kita sekarang mah ada akhirnya di alam rahim, di perut ibu ada akhirnya 9 bulan sudah keluar. Di dunia ini hanya puluhan tahun ya, jarang yang 80, 90 apalagi 100. Lalu mati keluar dari alam dunia, masuk alam barzakh. Lebih lama lagi, entah berapa ribu tahun atau bahkan juta tahun mungkin kita nggak tahu kapan kiamat terjadi. Sampai kiamat, cegur alam jagat raya hancur, barulah masuk kepada hari yang paling akhir dalam fase kehidupan kita. Sebut hari al-akhir, yaumul akhir. Sebut hari kiamat. Disebut yaumul khulud, hari yang abadi. Ya, itulah yang ke-11. Kemudian yang ke-13 disebut dengan sebutan ad-darul akhirah. Negeri yang paling akhir. Kenapa? Liannaha ba'da dari dunya wahya darun baqiyatun laisa ba'daha intiqalun ila darin ukhra. Disebut dengan sebutan ad-darul akhirah. Negeri akhirat. Akhirat itu yang paling akhir. Karena negeri ini datang setelah beberapa negeri yang kita singgahi dalam perjalanan hidup kita, dan negeri ini adalah negeri yang abadi dan tidak ada perpindahan ke negeri yang lainnya lagi. Sudah kita jelaskan tadi, negeri pertama negeri di alam rahim kita. Pindah ke alam dunia. Setelah mati pindah ke negeri alam kubur, ke alam akhirat, ke alam baka. Kemudian dari negeri alam kubur pindah ke negeri akhirat. Dan setelah itu tidak ada lagi perpindahan. Sebab tidak ada negeri lain yang harus kita kunjungi, yang harus kita singgah. Itu terminal akhir dari kehidupan kita. Itulah hari kiamat. Itulah yang disebut dengan ad-darul akhirah. Ke-13 disebut juga darul qarar. Qarar itu menetap secara permanen. Menetap itu tidak pindah-pindah lagi. Tidak nomaden. Istilah nomadennya. Nomaden itu kan pindah-pindah. Atau istilah kitanya tidak menjadi kontraktor. Kontrak terus ya. Tiap tahun saya mikir bayar nih. Cikene baru aja bayar setahun yang lalu, sekarang sudah harus bayar lagi. Ada yang bayar bulanan gitu kan, para kontraktor tuh rasa-rasanya baru aja bayar sekarang harus sudah bayar laginya. Banyak pengalaman orang-orang di sini juga. Ya. Saya juga pernah menjadi kontraktor. Nah, pindah-pindah. Tapi kalau sudah memiliki rumah, menetap secara permanen. Sampai mati. Negeri akhirat disebut darul qarar. Artinya negeri tempat menetap. Karena kita akan menetap secara permanen di sana dan tidak pindah-pindah lagi. Dan tidak hanya pindah, tidak akan mengalami kefanaan. Disebut darul qarar li'annaha al-istiqrarud daimu bila fana'in wala intiqal. Disebut darul qarar artinya negeri tempat menetap karena itu adalah negeri yang tempat menetap secara permanen, tidak ada kefanaan, tidak ada lagi perpindahan. Itu yang keberapa? Yang ke-13. Yang ke-14. Kita loncat. Hari kiamat juga disebut dengan sebutan al-waqi'ah.
Al-waqi'ah secara bahasa maknanya adalah yang terjadi. Disebut al-waqi'ah karena memang itu kejadian. Allah menyatakan idza waqa'atil waqi'ah, ketika terjadi kiamat. Ketika terjadi kehancuran alam jagat raya ini. Ketika semua yang Allah janjikan secara gaib, tidak kontan diwujudkan di dunia, tapi nanti maka semua yang Allah janjikan itu terjadi. Makanya disebut dengan sebutan al-waqi'ah. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan surat Idza waqa'atil waqi'ah, surah Al-Waqi'ah ini, kata Imam Ibnu Katsir sumiyat bidzalik litahaqquqi kauniha wa wujudiha. Disebut Al-Waqi'ah karena terjadinya serta teraplikasikannya semua yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Makanya disebut juga dengan sebutan al-waqi'ah. Ya. Nah, sebenarnya banyak nama-nama lain yang saya katakan tadi, lebih dari 50 nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi kita tidak menjelaskan seluruh nama tadi, tapi intinya satu nama minimal menggambarkan satu keadaan yang terjadi pada hari kiamat. Banyaknya nama bagi hari kiamat menunjukkan keadaannya itu begitu beragam. Berbagai macam jenis kejadian dan semuanya dahsyat. Semuanya menakutkan, semuanya mengerikan. Dan ini menjadi pelajaran tentang wajibnya kita mempersiapkan diri menghadapi hari tersebut agar kita bisa hidup berbahagia di hari itu. Ya. Ya, untuk sore ini cukup sampai di sini saja dahulu. Kita membahas beberapa nama bagi hari kiamat. Insya Allah lanjutan dari pembahasannya akan kita teruskan di hari Jumat yang akan datang. Dan sisa waktu yang ada kita akan masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Kepada akhi Fawas Tisan dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan, materi bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan di sore hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustadz, silakan bisa hubungi kami untuk telepon. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Bapak? Dengan hamba Allah di Kerinci, Ustaz. Silakan Bapak. Ustaz mau nanya tentang masalah ghibah, Ustaz. Ya. Apakah boleh kita menggibah seseorang, maksudnya di daerah kita ini kan daerah pertanian itu, jual hasil pertanian. Iya. Maksud kita menggibah orang itu yang suka membeli hasil pertanian itu karena suka menyukat timbangan. Dengan maksud saya menggibah itu jangan jual ke orang itu karena biar orang itu sadar diri gitu. Kalau nggak ada orang yang beli, jadi dia sadar karena dia tuh suka menyukat timbangan secara terus-menerus itu tadi. Iya. Itu aja, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di Kerinci, silakan Ustaz. Bapak di Kerinci, silakan Ustaz. Baik, hamba Allah di Kerinci, barakallahu fiik. Menyukat itu mengurangi ya. Boleh nggak kita menggibahi orang yang suka mengurangi timbangan? Ketika menjual dikurangi, ketika membeli ingin lebih, biasanya begitu ya. Al-Mutaffifin itu, dalam surah Al-Mutaffifin persis begitu ya. Ada dua hal. Pertama, ketika kita melihat saudara kita melakukan kecurangan seperti itu, tegur, dinasihati, diingatkan, ya.
Jadi menjadi kewajiban kita untuk mengingatkannya. Dengan disertai bukti. Timbang dulu di dia, ya setelah itu umpamanya 10 kilo, timbang lagi dengan timbangan yang standar. Ternyata 9 kilo tuh lihat. Ini yang pertama ya, dinasihati. Kedua, boleh nggak menggibahinya? Ada dua. Kalau menggibahinya, pertama ya, setelah diingatkan. Tapi tetap begitu. Akhirnya kita laporkan ke yang berwajib, ke polisi. Otomatis ketika kita melaporkan ke polisi, kita menceritakan kejahatan, kejelekan orang itu. Gibah bukan? Iya, gibah. Boleh apa tidak? Boleh. Karena demi tegaknya hukum. Tidak mungkin kita Pak Polisi, saya lapor nih. Lapornya gimana? Nggak mau gibah. Ya itu nggak akan bisa diusut. Nggak bisa diproses ya, dibolehkan. Itu pertama. Ya. Yang kedua, kalau umpamanya tidak bisa diproses secara hukum karena satu dan lain hal. Akhirnya satu-satunya yang kita lakukanlah tidak lagi menjual ke orang itu. Terus kita memberikan peringatan kepada orang, jangan ke dia. Karena dia ini suka menyukat timbangan, suka mengurangi timbangan. Boleh apa tidak? Boleh. Dan itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Itu dilakukan oleh para ulama ahli hadis. Seperti contoh ada orang tukang copet, hanya kita yang tahu, ada kerumunan di kita. Tiba-tiba dari kejauhan ada orang yang suka nyopet tadi, orang lain nggak tahu, kita tahu. Boleh nggak kita memberitahu orang-orang awas dia copet? Bukan boleh, harus. Agar tidak banyak korban. Beritahukan awas dia copet, hati-hati dompetmu. Itu termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Kita sudah menasihati dia untuk tidak mencopet, tapi mental, nggak mempan, bahkan marah ngancam ke kita. Dan kita tidak punya keberanian untuk melawannya. Ya kita harus peringatkan orang-orang. Itulah yang dilakukan oleh para ulama ahli hadis untuk memelihara kemurnian dari agama ini. Kemurnian agama ini dari campur tangan orang. Makanya ketika memeriksa hadis diperiksa rawinya. Ternyata rawi ini umpamanya kadzib, suka berdusta. Maka terang-terangan dikatakan jangan terima hadisnya karena dia tukang bohong. Karena dia tukang memalsu hadis. Dia itu umpamanya sayul hifadz. Hafalannya jelek, suka keliru, suka salah. Itu gibah apa bukan? Ya, gibah. Tapi ini gibah yang diwajibkan dalam rangka memelihara kemurnian dan originalitas dari agama ini. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu kalau ada tengkulak yang tadi suka menyukat timbangan, kemudian kita sudah menasihati malah dipelototin, diproses secara hukum juga tidak bisa gitu ya. Nah, satu-satunya yang bisa kita lakukan memperingatkan orang-orang jangan sampai terkena dengan kejahatan dia, maka itu termasuk ghibah yang diperbolehkan agar tidak terjadi kedzaliman yang sama ke banyak orang ya. Dianggap lidzaf'idz zulm untuk menolak atau menghindarkan kedzaliman yang akan terjadi, maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fiik jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Bapak di Kerinci, semoga bermanfaat. Silakan di kesempatan kedua kami masih undang Anda di telepon. Iya, halo. Baik, masih terputus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana Bapak? Saya dari Pak Mulyono, Bandung. Pak Mulyono, silakan pertanyaannya. Pak Ustadz, saya mau tanya. Di hari kiamat, hari akhir, di Mahsyar itu nggak ada perlindungan.
Tapi ada 7 golongan yang dilindungi. Itu bagaimana cara melindunginya pada hari kiamat itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Terima kasih Bapak. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Ya, Pak Mulyono di Margahayu, Bandung. Nelponnya ke Jakarta. Terlokal loh. Iya, ada beberapa golongan, tidak hanya 7, lebih dari 7 ya. Dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari menyatakan 7 golongan. Di hadis lain ada golongan lain yang juga dinaungi selain dari 7 orang itu. Bagaimana cara menaunginya? Dinaunginya di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Sebab diterangkan di dalam hadis lain tahtal arsy. Jadi diberi naungan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menaungi beberapa golongan tertentu pada hari kiamat di padang mahsyar. Orang dikumpulkan semuanya di padang mahsyar yang lapang, luas, tidak ada tenda, tidak ada pohon, tidak ada bangunan, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, semuanya sama. Dalam keadaan telanjang, tidak tertutupi auratnya oleh sehelai benang. Tidak bersendal, bersepatu, berkaos kaki, tidak berkhitan. Di dunia sudah berkhitan, di sana utuh lagi. Matahari dekat, 1 atau sampai 3 mil, sangat-sangat panas. Manusia berkeringat, sampai keringatnya ada yang merendam, sampai semata kakinya, ada yang selututnya, ada yang sepahanya, ada juga yang sampai setelinganya. Atas kuasa Allah SWT. Jangan diotak-atik oleh akal kita, dehidrasi dong, masa keringat segede sebanyak itu. Ya itu kalau di dunia. Tapi hukum yang Allah terapkan di alam akhirat nanti beda lagi. Allah yang mengaturnya. Perkara gaib yang diterangkan dalam hadis sahih wajib untuk kita yakini. Masuk akal atau tidak. Karena akal kita hanya mampu menjangkau apa yang ada di dunia. Sedangkan di akhirat berbeda lagi keadaannya. Akal nggak mampu sampai ke sana. Wajib untuk kita yakini dan meyakininya termasuk iman kepada hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, itu ciri orang bertakwa. Nah, dalam keadaan panas seperti itu, menderita seperti itu, ada beberapa golongan manusia yang dinaungi oleh Allah. Sehingga tidak menderita. Di mana dinaunginya? Di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian Pak Mulyono, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallah khairan jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk Bapak Mulyono di Bandung. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari Bapak Abu Haris di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang yang sudah meninggal juga akan merasakan kedahsyatan hari kiamat? Jika tidak merasakan, maka seakan-akan mengurangi rasa takut karena mereka yang meninggal sebelum datangnya kiamat tidak akan merasakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. Jazakallah khairan barakallahu fiik. Iya, wa fika barakallah. Iya. Apakah orang yang sudah mati di alam kubur merasakan goncangan hari kiamat? Iya, merasakan dahsyatnya hari kiamat. Karena mereka hidup. Jadi ketika matinya itu hanya sementara. Terputusnya hubungan antara nyawa atau ruh dengan badan. Jadi terpisah dan putus hubungan. Tidak ada hubungan. Hanya sementara. Begitu jasadnya masuk ke kuburan, maka nanti ruhnya akan kembali berjumpa dengan jasadnya di alam kubur. Kemudian hidup lagi untuk ditanya, untuk memperoleh fitnah kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan di alam kubur. Ditanya tentang Rabbnya, tentang agamanya, tentang nabinya, nabi yang diutus. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Seperti itulah yang
akan teralami, hidup lagi. Setelah itu mengalami mungkin nikmat kubur, mungkin azab kubur. Terus sampai kiamat dalam keadaan hidup. Makanya ketika terjadi kiamat, goncangan kiamat terasa oleh semua makhluk baik yang masih hidup di dunia ataupun yang sudah masuk ke alam kubur. Dan ini bisa terfahami dari sebuah hadis tentang keutamaan orang yang mati syahid. Yu'ta sittu khisalin lisyahidi yu'ta sittu khisalin. Bagi orang yang mati syahid akan diberikan 6 keistimewaan. Salah satunya adalah wa ya'manu minal fajril akbar yaumal qiyamah. Akan diamankan dari goncangan yang paling dahsyat ketika terjadinya hari kiamat. Mereka merasa aman dari goncangan dahsyatnya hari kiamat. Dan itu salah satu di antara apa? Keutamaan dan keistimewaan orang-orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid akan diamankan dari goncangan hari kiamat, menunjukkan orang yang matinya tidak syahid, mereka tidak aman dari goncangan hari kiamat. Mereka akan mengalami kengerian hari kiamat walaupun sudah mati di alam dunia, tapi hidup kembali di alam kubur nanti. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari Pak Ahmad Rifai di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang harus dilakukan oleh kita kaum muslimin di saat ada orang-orang non-muslim yang menghina Nabi SAW dan agama Islam, padahal kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan, yakni menghina agama mereka, dan ini dilakukan di media sosial. Mohon nasihat dan penjelasannya agar kaum muslimin tidak terpancing terhadap hal tersebut. Barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Pak Ahmad Rifai di Sukabumi ya, barakallahu fiik. Kalau ada orang yang menghina ajaran agama kita, baik Allah Azza wa Jalla atau Nabi kita yang agung Muhammad SAW, atau Al-Quranul Karim, atau Ka'bah, atau simbol apapun dari simbol-simbol Islam, maka wajib kita bereaksi. Wajib kita ada rasa marah kepada orang seperti itu. Kalau adem ayem saja dipertanyakan tuh keimanannya. Wajib ada rasa marah. Kalau tidak ada rasa marah, berarti tidak memiliki ghirah, tidak memiliki kecemburuan. Wong istri kita dihina orang aja kita marah. Anak kita dihina orang aja kita marah. Orang tua kita dihina orang kita marah. Ini lebih agung daripada itu agama ini, ya. Cuma marah tidak berarti anarkis. Tidak berarti kita membabi buta. Ya. Jadi wajib bereaksi untuk menindak orang seperti itu secara hukum yang berlaku. Nah, boleh umpah kita memakai aturan yang sesuai dengan keinginan kita, sudah saja kita bunuh langsung di tempat, tidak boleh. Nah, negara kita mengatur semua itu, ada pasalnya. Kita kumpulkan bukti-buktinya, bisa keburu dihapus gitu kan, susah ditelusuri jejaknya nanti, jejak kejahatannya. Kumpulkan bukti-buktinya, bawa ke polisi, ini Pak ada orang yang menghina agama kami. Bakal dihukum nggak? Ya bakal lah. Kalau nggak dihukum, ya polisinya nanti diperkarakan, ya nggak? Apalagi kekuatan media sosial sekarang begitu dahsyat. Ngumpet dimanapun orang itu bisa ketemu, ya. Jangan dibiarkan. Membiarkannya berarti mengabaikan kejahatan orang terhadap agama kita. Jangan sampai beralasan, tenang di akhirat nanti diadab. Iya betul, di akhiratnya pasti diadab kalau dia tidak tobat. Kecuali kalau dia tobat, diampuni insya Allah, ya.
Nah, tapi di dunia ini juga harus ada langkah real yang nyata. Ya, kumpulkan bukti-buktinya, bawa ke aparat, ini buktinya. Ada orang yang menghina agama kami. Mungkin juga agama Pak Polisi yang mayoritas Islam. Oleh karena itulah nanti diproses, ditangkap orang itu, dan dipidanakan. Semoga dia pertama menyesal, kapok gitu ya, dan memberi pelajaran kepada orang yang belum melakukan tapi sudah niat akan melakukan. Lihat ada contoh begitu, aduh ternyata ditangkap ya rame-rame, dan alhamdulillah kaum muslimin ketika menciduk orang seperti itu tidak anarkis, tidak langsung dipukuli, dibakar, diapa-apakan, enggak. Cuma diminta pertanggungjawaban, ditangkap, kemudian baru dibawa ke polisi. Nah, baru setelah itu ketika menghinanya gagah luar biasa, pas digerebeknya ngapain coba? Nangis, menjerit-jerit, terkencing-kencing. Orang tuanya juga ketika anaknya melakukan itu cuek aja. Nggak ada edukasi kepada anaknya untuk tidak menghina agama lain. Setelah diciduk baru menjerit-jerit ibunya, ayahnya, keluarganya, jangan dibawa Pak, dia ini lagi sakit jiwanya. Lebih baik dianggap gila daripada di penjaranya. Ada yang seperti itu? Ada. Perkarakan untuk memberi efek jera dan memberi efek takut kepada orang yang belum melakukannya. Jangan anarkis, jangan main hakim sendiri. Ingat, kita bukan hakim, bukan algojo. Kalau kita sebagai warga biasa kemudian bertindak sebagai hakim atau algojo, maka itu keliru, itu dosa. Tidak boleh. Kita terjerumus ke dalam dosa, umpamanya ada orang yang berzina, langsung kita rajam sering, nggak boleh. Itu wewenangnya ulil amri. Nanti hakim yang memutuskan, algojo yang melaksanakan, yang mengeksekusi. Ada orang yang mencuri, langsung kita potong sendiri oleh kita. Nggak boleh. Harus melalui pengadilan dulu. Hakim yang memutuskan. Lihat alasannya, lihat kondisinya dulu. Ya seperti itu. Termasuk masalah ini. Kita bukan hakim. Kita juga bukan algojonya. Tapi kita adalah warga muslim yang merasa terbakar emosi kita karena penghinaan itu. Nggak boleh anarkis. Silakan kumpulkan bukti-bukti, kemudian ajukan ke aparat. Kalau aparat tidak bertindak juga, yuk dengan bukti itu kita datangi orangnya, kita minta klarifikasi, kemudian tetap hukum dijalankan. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Ingat sekali lagi, jangan anarkis, jangan main hakim sendiri, ya. Tapi jangan dibiarkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Fawas yang terakhir ya. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Di kesempatan terakhir kami undang Anda pendengar dari telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Ini Ustaz mau tanya tentang doa. Kalau misalnya ya Rob, kumpulkan kami dengan kedua orang tua kami di bawah naungan pada hari berkelak gitu ya Ustaz. Karena anak ini tidak tahu bahasa Arab karena terpaksa pakai bahasa Indonesia gitu. Bahasa kita lainnya itu di waktu sujud. Setiap sujud seperti itu Ustaz. Nah ini bagaimana Ustaz? Berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia begitu ya Bu ya? Bagaimana? Ya Rob gitu ya. Kumpulkan kami dengan kedua orang tua kami di bawah naungan pada hari kiamat kelak gitu. Itu bagaimana Ustaz gitu? Apakah nanti akan menjadi kenyataan? Mudah-mudahan Ustaz, mohon doanya. Terima kasih. Ya, syukur jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya Ibu yang bertanya barusan, karena kita tidak mengerti bahasa Arab dan malas menghafal. Intinya sih bukan karena nggak ngerti bahasa Arab, tapi kitanya malas menghafal. Doa apapun yang kita inginkan untuk dunia ataupun akhirat nanti, sudah ada contohnya. Dari Nabi SAW, dari Al-Quran, dari hadis yang sahih, atau dari doa-doa para ulama. Dengan struktur bahasa Arab yang benar, bagus, dan indah. Cuma kita malas menghafal. Keinginan berdoa banyak gitu, permintaan juga banyak, beragam. Upaya menghafalkan doa tersebut itu nol atau kurang. Akibatnya timbullah pertanyaan ini. Boleh nggak berdoa di dalam sujud dengan bahasa selain Arab?
ulama ikhtilaf. Sebagian menyatakan tidak boleh ada bahasa ajam dalam sholat. Seperti yang dikatakan Imam Ahmad. Yang dinukil oleh anaknya dalam kitab Masailul Imam Ahmad. Bahwa dalam sholat tidak boleh ada bahasa ajam. Bahasa ajam itu bahasa selain Arab. Termasuk bahasa Indonesia, bahasa daerah, maka tidak boleh. Sebagian ulama. Sebagian lagi menyatakan boleh. Karena Nabi SAW menyatakan, فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءَ أَعْجَبُهُ. Maka hendaklah dia memilih doa yang paling dia sukai ketika sujud. Yang dimaksud memilih doa yang paling dia sukai, baik isinya ataupun bahasanya. Karena seringkali dengan bahasa sendiri mungkin lebih terhayati. Maka dari hadis ini, falyatakhayyar, hendaklah dia memilih. Minad doa ya ajabahu, doa yang paling dia sukai, ya itu termasuk dari aspek bahasanya. Maka sebagian ulama membolehkan hal itu. Untuk ihtiyat, ya ikhwan, di mana saja Anda berada, coba motivasi diri kita untuk menghafal doa-doa, terutama doa-doa harian. Dan doa-doa yang isinya sangat kita inginkan, baik kepentingan dunia apalagi akhirat. Semuanya ada, ya tinggal beli umpamanya buku kumpulan doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Jangan asal buku kumpulan doa, mau sahih, mau dhaif, mau karangan orang, ya mau isinya lurus, mau isinya bengkok, nggak perlu, yang penting ya doa. Nggak begitu. Harus milih. Ya, tidak semua buku kumpulan doa itu sahih, benar. Jangankan untuk agama, ya untuk dunia saja kita beli buah-buahan. Pasti kita milih beli mangga. Apakah asal comot yang buruk, yang masih hijau, yang mentah kita ambil? Enggak, ya. Pasti kita pilih, oh ini yang sudah matang, ya. Dicium dulu, oh ini harum, pasti matang dan tua. Itu yang dipilih, ya. Beli jeruk, pasti yang kulitnya itu warna kuning kemerahan gitu, ya. Tidak akan mengambil asal gitu, yang busuk, yang hijau, yang mau manis, mau asam, nggak perlu, nggak begitu. Beli durian, ya, dicium dulu, dipukul-pukul dulu, kadang-kadang nggak yakin, tolong dibuka sedikit, dicicipi, kalau manis dibeli, kalau enggak. Itu untuk dunia, milih. Masa untuk akhirat nggak milih, ya enggak? Oleh karena itu, pilih buku kumpulan doa yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, kemudian hafalkan. Pilih doa-doa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Hafalkan. Menghafalkannya memotivasi kita untuk ingin segera membacanya dalam sholat. Dan ketika kita baca dalam sholat, itu menambah kekhusyuan kita dalam sholat tersebut. Ya. Demikian ibu yang barusan bertanya, ya cukup ya, waktunya sudah cukup. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.